ya, mau mendarat di mana ya kita? Itu lihat di sana, sepertinya ada anak-anak yang sudah siap beribadah. Oh iya betul, mereka udah pada siap tuh. Mereka ke sana aja ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam acara ibadah online kali ini. Adik-adik, beberapa hari yang lalu ada teman kita yang berulang tahun. Siapa ya kira-kira? Kita ucapin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Happy birthday, Nicole. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah adik-adik, sebelum kita memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Nah, mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik seperti itu. Tuhan, saat ini kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Sertai ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita dengarkan dan lakukan petunjuk berikut ini yuk. Nah, aturan yang pertama, adik-adik diwajibkan untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Peraturan kedua, saat mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik dan fokus memperhatikan. Eits, peraturan yang ketiga, adik-adik diwajibkan untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa memberikan pendapat untuk video ini di kolom komentar. Oke, untuk membangun konten ini lebih baik lagi. Selamat beribadah adik-adik. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan.
Adik-adik, mengapa kita harus banyak belajar tentang tokoh di Alkitab? Supaya kita tahu betapa baiknya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan, dan betapa hebatnya Tuhan kita itu terhadap semua ciptaannya, baik itu alam maupun manusia. Lalu adik-adik, selain itu dengan banyak belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, kita menjadi tahu berbagai macam cerita-cerita tokoh-tokoh dalam Alkitab. Seperti misalnya apabila ada kakak yang bercerita tentang Yunus, kamu menjadi tahu, oh iya, kakak Yunus itu adalah seorang yang diutus Tuhan ke Niniwe. Tetapi dia tidak mau, dan pada akhirnya nanti dia ditelan oleh ikan yang besar. Nah adik-adik, dengan banyak belajar tentang tokoh di Alkitab, kita menjadi tahu cerita-cerita itu. Adik-adik, apakah kita cukup sekali mendengar cerita-cerita itu? Tidak adik-adik, kita harus berulang kali untuk mendengarnya. Apabila ada kakak yang bercerita kembali tentang cerita tokoh itu, kita tidak boleh berkata, sudah pernah mendengarnya. Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita dengarkan kembali cerita itu supaya kita mengingatnya dalam pikiran kita. Nah adik-adik, ada berbagai macam hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam pokok ceritanya, kita akan melihat reaksi dari teman-temanmu jika mengalami hal-hal yang kakak sebutkan. Adik-adik, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi teman-temanmu jika mengalami hal-hal yang kakak sebutkan ya. Misalnya, kalau kalian diajak sama orang tua kalian ke mall, bagaimana reaksinya? Senang atau tidak? Pintar. Nanti angkat yang wajah senyum ya. Tapi kalau misalkan, kalian misalnya sakit perut, yang diangkat yang mana? Yang ini. Pintar ya. Kita lihat apa pertanyaannya. Oke, kita mulai ya. 1. Kamu mendapat mainan baru. Wah, adik-adik senang ya mendapat mainan baru. Ketika kamu terjatuh dari sepeda. Yang mana? Yang mana, Noel? Oh iya, tadi salah. Sekarang yang mana? Noel yang mana? Yang mana? Senang? Oh senang. Salah ya. Salah, ini bukan, ini dokter. Oh, yang mana yang terjatuh dari sepeda mana? Kalau kita terjatuh dari sepeda senang atau sedih? Ini. Oh, yang sedih. Sedih ya. Pertanyaan selanjutnya. Ketika kamu memenangkan lomba lari. Senang. Yang keempat, ayah dan ibumu memelukmu, tapi mami peluk Noel, peluk Devan. Senang apa sedih? Senang. Noel mana? Oh, senang juga. Yang kelima, ketika dimarahin ibu guru karena kesiangan. Dimarahi ibu guru. Oh, sedih. Oh, sedih ya. Kalau kita dimarahi ibu guru pasti rasanya sedih. Nah, yang terakhir, ketika ada yang mencuri sepedamu. Wah, ada yang mencuri sepeda. Bagaimana rasanya? Senang. Senang, Noel? Iya. Senang. Sedih. Sedih. Adik-adik, kamu tahu terkadang ada kejadian yang membuat hati kita ini menjadi gembira. Tetapi ada juga kejadian yang dapat membuat hati kita ini menjadi sedih. Tapi adik-adik, yang terpenting ialah kita ini harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita rasakan, bila kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka hati kita ini akan merasa bahagia. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun keadaannya sangat sulit, hartanya habis, lalu adik-adik kulitnya juga terkena penyakit yang sangat gatal. Hayo adik-adik, siapa yang tahu cerita siapakah itu? Ya benar adik-adik, kakak akan bercerita tentang Ayub. Cerita ini diambil dari Alkitab, dari
Ayub pasal 1 dan 2. Adik-adik, cerita ini bercerita tentang seorang laki-laki dari tanah Uz yang bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur adik-adik, dia selalu berbuat baik dan menjauhi segala kesalahan. Ayub ini mempunyai 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Juga masih ada budak-budak yang sangat banyak jumlahnya. Adik-adik, pokoknya Ayub ini adalah seorang yang kaya raya. Suatu hari, iblis berjalan-jalan mengelilingi seluruh alam. Lalu dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, kau dari mana?" Lalu iblis menjawab, "Saya habis menjelajahi dunia ini, Tuhan," katanya. Walaupun iblis, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan, ya adik-adik. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, pernahkah kamu melihat seseorang di dunia ini yang seperti hambaku Ayub itu? Dia sangat saleh dan jujur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti dia." Lalu iblis menjawab Tuhan, "Tuhan, tentu saja Ayub berbuat saleh dan jujur dan mengikuti perintah Tuhan. Karena Tuhan itu memberi kekayaan kepada Ayub ini sangat banyak. Tuhan selalu memberkati Ayub. Mana mungkin dia berbuat yang jahat atau yang salah terhadap Engkau. Engkau selalu memberkati Ayub. Coba Tuhan, kalau misalnya Engkau mengambil semua kekayaan itu dari Ayub, pasti Tuhan, si Ayub akan mengutuki Tuhan." Demikian yang dikatakan iblis kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab iblis, "Segala yang ada padanya ada dalam kuasamu. Tapi ingat iblis, jangan kau ulurkan tanganmu terhadap dia." Adik-adik, Tuhan itu walaupun mengizinkan pencobaan itu datang, tapi Tuhan itu begitu mengasihi Ayub. Kemudian setelah itu iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu dia datang kepada Ayub. Apa yang terjadi dengan Ayub adik-adik? Ayub mengalami kejadian yang sangat menyedihkan. Ketika ternaknya yang banyak itu digembalakan oleh budak-budaknya, ternak itu dicuri oleh orang. Lalu para pekerjanya yang sedang berada di ladang, tiba-tiba ada petir adik-adik dan menyambar para pekerjanya itu sehingga mati. Belum selesai sampai di situ adik-adik, ketika anak-anak dari Ayub selesai berpesta, tiba-tiba rumah yang mereka tempati, tempat mereka berkumpul itu roboh dan menimpa mereka sehingga semua anak-anak Ayub itu mati. Lalu datanglah seorang pegawai dari Ayub memberitahukan semua kejadian itu kepada Ayub. Hati Ayub merasa sedih. Tapi apa yang diperbuatnya adik-adik? Sama sekali Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Itulah yang dilakukan Ayub. Lalu adik-adik, iblis mulai berjalan-jalan lagi berkeliling. Lalu ia berjumpa lagi dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Hai iblis, sesudah semuanya ini terjadi dengan Ayub, kamu lihat bahwa dia itu hambaku yang setia. Dia tidak pernah mengutuki aku." Lalu iblis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, coba saja kalau Tuhan menjamah tulang dan dagingnya." Maksudnya adik-adik, di sini Ayub itu disuruh diberikan penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat parah. Lalu iblis berkata, "Pasti Tuhan kalau dia dikasih penyakit yang demikian, pasti mulutnya akan mengutuki Engkau." Lalu Tuhan menjawab iblis, "Ia ada dalam kuasamu,
tetapi hanya sayangkan nyawanya. Lalu iblis pergi dari hadapan Tuhan. Apa yang kemudian terjadi adik-adik? Ayub terkena barah yang sangat busuk. Apa itu penyakit barah adik-adik? Penyakit barah adalah penyakit gatal-gatal yang menyerang kulit Ayub. Dari mulai ujung kepalanya sampai ke ujung telapak kakinya. Dia merasa sangat gatal sampai-sampai adik-adik apa yang dilakukan Ayub, dia duduk di atas perapian, di atas abu, sampai-sampai ia duduk di atas abu yang panas supaya tidak terasa gatal. Lalu ia mengambil sepotong beling yang tajam dan menggaruk kulitnya menggunakan beling itu. Saking tubuhnya terasa sangat gatal ya adik-adik. Tetapi dengan kesemuanya itu, Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaannya. Dia tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, pada akhir ceritanya nanti adik-adik, Tuhan akan memulihkan keadaan Ayub. Setelah tubuhnya menjadi sembuh, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari kekayaan Ayub yang sebelumnya. Tuhan memberkati kehidupan Ayub dari sebelumnya. Ia juga mendapat kembali 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah adik-adik, dari cerita Ayub ini kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Meskipun adik-adik sulit ya untuk bersyukur dalam keadaan sulit, tetapi dengan bantuan Roh Kudus kita akan dapat melakukannya. Dengan bersyukur, hati kita ini akan merasa bahagia dan Tuhan akan menolong kita dan memulihkan kita seperti Tuhan sudah menolong Ayub. Adik-adik, dalam Yakobus 1 ayat 12 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi adik-adik, kalau kita selalu bersyukur, bertahan dalam setiap pencobaan yang kita alami, baik itu kesulitan-kesulitan, maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, demikian firman Tuhan kali ini adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang melimpah. Berkati juga kami dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.